wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan grup Semangat Hijrah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita berkumpul kembali di majelis yang semoga diberkahi Allah setelah beberapa bulan. Setelah saya cek tadi, ternyata udah beberapa bulan kita nggak mengadakan program Semangat Hijrah, mungkin karena bulan puasa, ada haji juga, kemudian kadarullah mungkin Ustadz juga sedang berhalangan, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan kembali program kajian barokah di grup Semangat Hijrah. Hari ini insya Allah Ustadz Ali akan menyampaikan tema kajian, yaitu keutamaan sedekah. Nanti rekan-rekan semoga bisa mencermati, mengambil hikmah, dan mungkin bisa mencatat. Nanti juga mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan sesuai tema, ataupun mungkin nanti jika ada permasalahan yang sedang dihadapi di luar tema, mungkin barangkali nanti kalau pertanyaan-pertanyaan di dalam tema itu sudah tidak ada, bisa kita tanyakan nanti. Mudah-mudahan Ustadz berkenan nanti. Baik, mungkin itu saja. Kita akan langsung masuk kepada program utama kita, kajian yang akan disampaikan Ustadz Ali Hasan Bawazir. Ta'ala. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fil rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, walaupun kita sempat terjeda dalam beberapa bulan untuk bertemu dalam kajian secara daring online ini, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamdu wal minnah. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan sedekah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak hal di dalam kehidupan kita, seringkali akal pikiran manusia ini tidak cukup untuk mencerna banyak hal yang ada di kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita akal pikiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panca indera. Namun seringkali akal pikiran kita dan panca indera kita ini salah di dalam menangkap banyak hal di dalam kehidupan ini. Itulah kenapa pentingnya kita menerima wahyu, beriman kepada wahyu, beriman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyadari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa mata, telinga, ya panca indera yang ada pada diri kita ini seringkali tertipu. Misalnya sebagai contoh adalah fata morgana misalnya. Sebagai contoh yang lainnya adalah ketika kita masih kecil melihat bintang itu, ya dengan lagu yang biasa kita nyanyikan, bintangnya bukan bintang besar tapi bintang kecil. Ya kita asumsikan bintang itu kecil. Padahal apakah bintang itu kecil? Ternyata sangat besar, bahkan melebihi besarnya matahari, bahkan sebagian dari bintang-bintang tersebut melebihi dari besarnya matahari yang dekat dengan kita. Ini diantara contoh sebagian bagaimana panca indera kita tertipu. Demikian pula dengan akal pikiran manusia, bahwa seringkali akal kita ini menangkap sesuatu atau mencerna, memahami sesuatu yang pada hakikatnya malah kebenaran itu dibalik apa yang kita pahami.
Di antara contoh dalam hal ini adalah sedekah. Karena sedekah ini secara logika adalah ketika kita mengeluarkan sebagian dari uang kita. Kita berikan kepada orang lain dengan tanpa harapan kompensasi atau mengharapkan timbal balik. Ya, secara hitungan ekonomi ini kerugian. Secara hitungan ekonomi mengeluarkan uang. Kemudian apa nih feedbacknya, apa nih baliknya apa? Ternyata nggak ada. Kita tidak mengharapkan apapun dari orang yang kita beri. Kita murni mengeluarkannya begitu saja karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah maka dengan adanya syariat, banyak hal di dalam kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita banyak hal yang menurut logika dan akal manusia adalah sesuatu yang baik, ternyata menurut syariat adalah sesuatu yang buruk, atau sebaliknya. Menurut logika sesuatu yang buruk padahal pada hakikatnya adalah sesuatu yang baik. Ya, contoh misalnya yang baik tapi ternyata pada hakikatnya adalah buruk adalah riya misalnya. Riya, pamer amal, ini menurut logika apa jeleknya? Apa salahnya ketika kita memamerkan amal kita, menunjukkan amal kita kepada orang lain? Apa jeleknya ketika kita berasumsi atau mengharapkan feedback dari kebaikan yang kita lakukan dari orang yang telah kita baiki? Ya, ketika saya berbuat baik kepada Anda, sebagai feedback yang saya harapkan dari Anda adalah mesti Anda berbuat baik juga dong ke saya. Misalnya begitu. Namun di dalam syariat Islam, Allah mengajarkan bahwa yang seperti ini tidak dibenarkan. Itu bertentangan dengan keikhlasan. Bahwa kebaikan yang kita lakukan benar-benar murni karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian murni mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kami tidak mengharapkan timbal balik atau balas budi, dan juga kami tidak mengharapkan terima kasih. Balas budi tidak, terima kasih pun tidak. Sedangkan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, secara logika, murni tanpa syariat, hal itu adalah sesuatu yang baik. Demikian pula contohnya dalam konteks kajian kita ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa orang yang bersedekah, secara logika, ini sesuatu yang nggak logik, nggak masuk akal, sesuatu yang menurut mereka pemborosan. Menurut mereka, apa yang diharapkan? Bagaimana matematikanya ketika kita memberi kepada seseorang, kemudian akan berbalik kepada kita dengan yang lebih baik lagi. Apalagi misalnya secara hitungan, selalu ketika orang berbicara tentang investasi, dia menghitung tentang ROI, return of investment-nya berapa lama. Ya, dia menghitung ROI-nya berapa lama. Dari mana? Dari produk atau dari entity yang dia memberikan modal pada hal-hal tersebut. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam firman-Nya terkait dengan sedekah yang kita keluarkan di dalam surat Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kamu nafkahkan, fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala dia adalah sebaik-baik yang memberi rezeki. Subhanallah ikhwatal iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, Allah menyebutkan wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kamu nafkahkan. Apapun itu, besar maupun kecil, seberapapun itu, fahuwa yukhlifuhu, maka dia yang akan menggantinya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi penegasan oleh Allah Subhanahu wa taala wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang memberi rezeki. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebaikan bagi mereka-mereka yang suka bersedekah. Di antara jaminan kebaikan yang Allah janjikan kepada mereka di dunia sebelum di akhirat, Allah firmankan di surat Al-Baqarah ayat 274, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka di malam dan siang hari, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada khawatir bagi diri mereka. Mereka tidak perlu takut dan mereka tidak perlu sedih. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan beberapa hal kepada mereka-mereka yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka menafkahkannya di waktu malam maupun siang.
baik mereka menafkahkannya sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, Allah menjanjikan pertama pahala. Ini sesuatu yang tetap dan pasti yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang bersedekah. Falahum ajruhum inda rabbihim. Ini menanamkan pentingnya kita beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada kehidupan setelah kematian. Karena itulah motivasi yang paling besar, sesuatu yang paling logis yang bisa diterima oleh akal pikiran manusia, dan sesuatu iman yang membuktikan akan kebenaran Islam, bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semuanya akan kemahaadilannya dengan adanya kehidupan akhirat. Adanya kehidupan akhirat sebagai bukti kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahalanya di sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu takut, wala hum yahzanun, dan mereka tidak perlu bersedih. Allah nafikan rasa takut dan sedih bagi orang-orang yang suka menafkahkan hartanya. Ini menunjukkan ikhwatal iman. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang suka bersedekah adalah ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Bagaimana orang yang suka bersedekah itu diberi ketenangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala nafikan khauf dan huzn. Allah nafikan rasa takut dan kesedihan dari orang tersebut. Dan andai kata imbalan dari sedekah itu adalah hanya sekedar kita nggak perlu takut dan sedih, itu adalah sudah cukup untuk memotivasi kita untuk banyak-banyak bersedekah. Karena sebagian manusia di saat ini, di zaman kita, hidup dalam ketakutan. Sebagian besar manusia hidup di dalam kesedihan, takut terkait tentang apa yang bakal terjadi besok, bagaimana nasib anaknya, bagaimana cucunya, bagaimana keadaan masa depan, bagaimana makan apa, dan terus demikian. Mengkhawatirkan banyak hal dalam urusan-urusan dunia. Dan berapa banyak yang sedih, meratapi atau menyedihkan atau merasa menyesali terhadap segala keputusan-keputusan yang pernah diambilnya di kehidupan sebelumnya, di kehidupan dia ini. Kenapa kemarin saya begitu? Kenapa saya mengambil keputusan ini? Kenapa saya begini? Akhirnya muncullah kesedihan. Muncullah kesedihan pada dirinya. Dia sedih terhadap sesuatu yang telah dia lepaskan atau yang terlepas dari dirinya. Dia takut terkait dengan apa yang bakal terjadi di masa depan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita berkali-kali dalam banyak ayat Al-Quran, bahwa harta yang kita miliki ini di antara fungsinya adalah sebagai bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Di antara sarana kita untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harta dan bahkan sedekah. Sedekah adalah amalan yang pertama kali dilihat oleh orang yang sakaratul maut, tentang keutamaan dan keindahan dan keagungan yang Allah sediakan bagi mereka-mereka yang sudah sedekah. Sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan nafkahkanlah dari sebagian yang kami rizkikan kepada kalian, sebelum datangnya kepada salah seorang di antara kalian kematian. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan kami, sudikah engkau menunda kematianku untuk sebentar saja, supaya aku bisa sedekah, dan supaya aku menjadi orang yang saleh. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan agar kita menafkahkan dari sebagian rizki yang Allah berikan kepada kita sebelum datangnya kematian. Dan sebagian besar orang yang menjelang kematiannya itu dia mengatakan sebagaimana Allah sebutkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq. Wahai Tuhanku, sudikah engkau menunda kematianku sebentar saja supaya aku bisa sedekah. Subhanallah ikhwatal iman. Dijelaskan oleh para ulama. Kenapa dari sejumlah amalan ketika sakaratul maut malah dia menyebutkan sedekah dan tidak menyebutkan supaya aku bisa sholat, supaya aku bisa puasa, supaya aku bisa ini dan itu. Kenapa disebutkan sedekah? Karena di saat itu dia melihat betapa penghormatan dan kemuliaan
yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang suka bersedekah di saat sakaratul mautnya. Bagaimana sedekah-sedekah yang pernah dia keluarkan itu menjadi tameng bagi dirinya, perisai bagi dirinya, bagi segala malapetaka dan musibah yang sedang dihadapi di hari yang paling berat, musibah yang paling besar yang dihadapi oleh kita ketika kita hidup, yaitu ketika sakaratul maut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga ayat ini menyebutkan wa akum minas salihin, dan akan menjadi orang yang saleh, menunjukkan di antara karakter dan sifat orang yang saleh suka sedekah. Di antara sifatnya orang yang saleh adalah suka bersedekah. Dan ditempatkannya ayat ini di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, di surat Al-Munafiqun juga memberikan isyarat kepada kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa di antara sifatnya orang beriman yang jauh dari sifat munafik adalah suka bersedekah. Karena orang munafik ini bakhil. Orang munafik ini di antara sifatnya adalah dia selalu melakukan pertimbangan dan perhitungan. Dia selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan apa profit dan keuntungan yang akan saya peroleh ketika saya bersedekah. Dan ini tidak seperti itulah bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman meyakini bahwa rizki yang mereka terima adalah dari rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwa ketika dia menyedekahkan hartanya itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebagaimana dalam hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, ya ibna Adam unfiq alaik. Allah berfirman, wahai anak Adam, sedekahkan hartamu, belanjakanlah hartamu, aku akan bersedekah kepadamu. Ketika kamu membelanjakan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dan membalasnya dengan yang jauh lebih banyak lagi. Unfiq alaik. Nafkahkan hartamu, aku akan menggantikan untukmu. Aku akan menafkahimu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan seperti itu. Nabi SAW juga bersabda, Yaminullahi mal'a sahha'u la yaghidhuha syai'un al-laila wan nahar. Tangan kanan Allah itu sangat penuh dan mengucurkan kebaikan-kebaikan yang tidak akan berkurang sedikit pun baik siang dan malam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala terus memberikan rizki kepada seluruh hambanya yang ada di muka bumi, di langit dan bumi, seluruh 7 lapis langit dan bumi, dan semua isinya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sekali waktu Abu Dzar radhiyallahu an menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bernaung di bawah teduhan Ka'bah, di bawah teduhannya Ka'bah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Dzar mengatakan, ketika melihatku, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengucapkan sabdanya, humul akhsaruna wa rabbil Ka'bah. Mereka lah orang-orang yang paling rugi demi Tuhannya Ka'bah. Kemudian aku pun duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku hampir berdiri setelah sekian lama duduk dengan beliau, ketika aku hendak berdiri, aku bertanya, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi, manhum? Ya Rasulullah, yang kau sampaikan tadi, siapa mereka? Orang-orang yang engkau bersumpah dengan mengatakan demi Tuhannya Ka'bah, mereka lah orang-orang yang paling rugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul aktsaruna amwalan illa man qala hakadha wa hakadha wa hakadha. Mereka orang-orang yang paling banyak hartanya. Orang-orang yang paling banyak hartanya adalah orang-orang yang paling rugi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang begini, dan begini, yaitu yang berbagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qalilun mahum. Namun sedikit sekali mereka. Sedikit sekali mereka. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sedekah ini di antara hal yang kekhususan dari dinul Islam, kekhususan dari agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama yang lainnya.
Kekhususan yang sangat khusus dari agama Islam ini, yang dengan sedekah ini umat Islam mengungguli banyak umat-umat yang lainnya di dalam urusan duniawi sebelum urusan akhiratnya. Ana berikan contoh di antaranya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ayah angkatnya yang bernama Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang Ansar yang ada di kota Madinah yang paling banyak hartanya. Dan harta yang paling dia cintai adalah Bayruha. Ya, Bayruha ini sebuah kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Ya, dan Nabi di sana ada sumur air yang mata airnya cukup jernih. Nabi sering nongkrong di kebun kurma itu dan meminum dari airnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika turun firman Allah, surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada martabat kebajikan sampai kalian menafkahkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menafkahkan sebagian apa yang kalian cintai. Maka Abu Talha radhiyallahu an pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada martabat kebajikan sampai kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan dia mengatakan, "Wa inna ahabba amwali ilayya bayruha." Harta yang paling aku cintai ya Rasulullah adalah Bayruha, kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi ini. Wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhuhraha indallah. Aku sedekahkan harta yang paling aku cintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang aku harapkan kebajikannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Maka ya Rasulullah, sikapilah sesuai dengan kehendakmu. Kemana saya harus membagikannya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bakhin dzalika malun rabih." Beruntung kamu. Ini adalah harta yang sangat besar keberuntungannya, kata Nabi SAW. Wa dzalika malun rabih. Itu harta yang sangat beruntung. Dengan sedekahmu ini kamu akan mendapatkan keberuntungan yang berlipat-lipat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad sami'tu ma qulta fiha." Saya telah mendengar apa yang kamu sampaikan terkait dengan kebunmu ini. Wa ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku memutuskan agar engkau membaginya kepada kerabatmu, orang-orang terdekat dengan keluargamu. Maka Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu an pun membagikannya kepada kerabatnya, saudara-saudara kandungnya, sepupu-sepupunya, dibagikan kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Antum lihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang sahih ini, bagaimana para sahabat reaksi mereka ketika membaca ayat Al-Quran dan bagaimana bergegasnya mereka beramal. Ayat ini jujur termasuk ayat yang paling mengerikan bagi kita semuanya. Menafkahkan harta yang paling kita cintai. Siapa yang berani? Siapa yang berani menafkahkan harta yang paling mereka cintai? Ini sesuatu yang paling berat. Sesuatu yang hampir mustahil kita lakukan. Biasanya kita mencari remahan dan recehan untuk sedekah. Dan di dalam konteks ini menyedekahkan harta yang paling kalian cintai. Namun para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar ayat Al-Quran, mereka bergegas mengamalkannya dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mencapai kebajikan sampai kalian menafkahkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Maka dengan bergegas Abu Talha Al-Ansari mengeluarkan harta yang paling dicintainya untuk disedekahkan di jalan Allah, yaitu ladang kebun kurma yang ada di depan Masjid Nabawi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika sikap yang seperti ini diambil oleh banyak kaum muslimin, terutama orang-orang yang memiliki kemampuan, memiliki harta, bagaimana orang-orang kafir bisa menghadapi kita? Mereka tidaklah mengeluarkan hartanya dengan segala upaya mereka untuk melakukan, untuk menebarkan kesesatan, kemungkaran mereka,
untuk membiayai segala kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka di dalam melakukan itu semuanya mereka mengharapkan kompensasi duniawi. Sedangkan kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka mengeluarkan harta terbaiknya dan tidak mengharapkan timbal balik apapun dari semua yang dia keluarkan. Ketika tokoh-tokoh Yahudi bernegosiasi dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika di masa krisis di kota Madinah, ketika masa paceklik yang luar biasa, mereka mendatangi Utsman ketika Utsman itu baru pulang, baru belanja barang yang luar biasa besar dan banyaknya dari negeri Syam. Kemudian tokoh-tokoh Yahudi, para pedagang-pedagang seniornya Yahudi bernegosiasi dengan Utsman. Kamu jual berapa nih bahan-bahan pokok ini wahai Utsman? Kata Utsman, kalian berani berapa? Ada yang bernegosiasi, saya lebihkan 100%. Karena lagi krisis. Mereka akan melihat ketika mereka berhasil memonopoli semua barang-barangnya Utsman ibn Affan, karena beliau sebagai suppliernya, mereka akan melihat di dalam distribusinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena mereka yang bakal memonopoli semua distribusi dari barang-barang yang diimpor oleh Utsman pada saat itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Utsman pun bertanya, kalian bisa berani melebihkan 100% berani? Ada yang lebih enggak? Sampai kurang lebih 2 atau sampai 3 kali lipat dari harga pokok yang Utsman buka kepada mereka. Namun itu pun Utsman bertanya, siapa lagi yang sanggup lebih? Mereka mengatakan, apa kamu sudah tidak waras wahai Utsman? Siapa lagi yang sanggup lebih dari ini? Ini sudah melewati batas kemampuan kami semuanya. Dan kamu tahu bahwa kami adalah pedagang-pedagang yang paling top yang ada di kota Madinah. Tidak ada lagi selain kami. Tidak akan laku kamu jika tidak menjualnya kepada kami. Namun apa kata Utsman bin Affan? Kata Utsman, ada yang lebih dari kalian. Ada yang lebih berani dari kalian untuk menego lebih banyak dari yang kalian minta. Bahkan lebih dari 5 kali lipat. Lebih dari itu. Siapa Utsman? Semua sudah kumpul di sini. Siapa orangnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala minimumnya akan melipat gandakan 10 kali lipat dari apa yang saya keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Utsman memutuskan semua bahan pokok yang baru saja saya import ini, semuanya saya wakafkan, saya sedekahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan Allah. Semuanya dikeluarkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dengan gaya yang seperti ini, dengan metode yang seperti ini, dengan sedekah, dengan wakaf, ya, sedekah dan wakaf, kaum muslimin banyak mengungguli orang-orang kafir dengan segala program-program mereka karena mereka selalu memperhitungkan return, pengembaliannya. Namun kita tidak pernah memperhitungkan pengembalian itu karena kita mengharapkan pengembaliannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga lihat bagaimana Nabi SAW ketika memutuskan untuk Utsman, untuk Abu Talha al-Ansari. Nabi SAW menyampaikan, apa yang kamu sedekahkan di jalan Allah adalah keberuntungan yang sangat besar. Dan saya putuskan agar kamu membaginya untuk kerabat terdekatmu. Al-aqrabin, kerabat terdekat. Karena ini memang pilihan terbaik ketika bersedekah dengan memberikan kepada kerabat terdekatnya. Karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berbuat baik kepada kerabat ini memiliki banyak nilai positif bagi seseorang, terutama bagi ibadahnya. Kenapa? Karena kerabat ini yang paling minim terima kasih. Ya, antum kalau memberi seseorang di pinggir jalan, insya Allah selama antum nggak nutup jendela pintu mobil antum, kaca mobil antum, dia akan terus terima kasih. Ya, karena baru ketemu, terima kasih, doanya panjang. Tapi kerabat yang kita beri, walaupun tiap bulan kita suplai, belum tentu dia terima kasih. Ditambah lagi kalau ada masalah terjadi pada diri kita, bisa jadi mereka yang memviralkannya terlebih dahulu sebelum yang lain. Ya, wih bener nih, keluarga saya itu, waduh sayang ternyata memang begini, padahal dia tiap bulan dapat support bantuan. Ini ujian keikhlasan yang bertingkat-tingkat yang berlebih ketika kita berbuat baik kepada kerabat. Dan namun Nabi SAW telah menegaskan dalam banyak riwayat, banyak nasnya, bahwa berbuat baik, bersedekah kepada kerabat ini bukan cuma sedekah, tapi sedekah dan silaturahim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan tentang sedekah, beliau
mengatakan bahwa sedekah ini di antara amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan senangnya Nabi di dalam memberi lebih besar ketimbang senangnya orang yang menerima. Ya, biasanya memberi sama menerima mana yang lebih senang? Yang senang yang menerima, yang dapat profit direct yang langsung dia terima pada saat itu. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW di dalam memberikan sedekah, beliau lebih senang memberi. Bahkan happy-nya Nabi, bahagianya Rasulullah SAW ketika bersedekah dan memberi lebih besar ketimbang bahagianya orang yang menerima. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Bahkan kedermawanan beliau sampai diibaratkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma seperti angin yang bertiup, terutama di bulan Ramadan, seperti angin yang bertiup yang tidak pilih kasih. Karena angin itu membawa awan. Awan itu menurunkan hujan, dan hujan itu akan mengenai semua jenis tanah. Apakah tanah yang kering yang butuh air atau tanah yang berkecukupan air, semuanya dapat dengan rata. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan seseorang yang membutuhkan, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mengedepankan mereka ketimbang kepentingan dirinya sendiri. Betapa seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat seseorang yang kelaparan atau yang membutuhkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa yang seharusnya beliau makan, apa yang seharusnya beliau konsumsi, dia berikan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa, tidak makan. Betapa sering juga Rasulullah SAW memberikan pakaiannya kepada orang yang membutuhkan. Dan Nabi SAW mengajak dan memerintahkan untuk bersedekah. Beliau menganjurkannya, mendoakannya. Beliau SAW mencontohkannya dalam setiap kondisi dan keadaan beliau SAW. Maka kita melihat, tidak ada manusia yang lebih lapang dadanya, lebih tentram hidupnya, lebih penuh dengan kenikmatan hatinya, melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling lapang dadanya, manusia yang paling tentram hatinya, jiwanya, manusia yang paling penuh dengan kenikmatan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah, berbuat baik kepada orang lain, memiliki dampak yang luar biasa di dalam melapangkan dada seseorang, di dalam mendatangkan ketentraman kepada jiwa seseorang. Sampai Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma yasurruni anna li uhudan dhahaban ta'ti alayya thalithatun wa 'indi minhu dinarun illa dinarun ursiduhu lidainin alayya." Saya tidak akan senang andai kata saya memiliki emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Berapa jika antum ingin menimbang gunung Uhud? Berapa ton besarnya gunung Uhud ini? Bagaimana jika gunung Uhud itu emas? Namun Nabi SAW menyampaikan, saya tidak akan senang andai kata saya memiliki emas sebesar gunung Uhud dan emas itu berdiam melebihi 3 hari. Saya akan nafkahkan, belanjakan, sedekahkan di jalan Allah. Jangan sampai hari ketiga masih tersisa sedikit pun. Jangan sampai tersisa 1 dinar saja, jangan sampai. Kecuali 1 dinar yang saya simpan untuk bayar hutang, kata Nabi SAW. Itulah di antara rahasia ikhwatal iman, di antara hikmah yang perlu kita pahami dari kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa Nabi SAW adalah orang yang kaya. Beliau adalah orang yang kaya. Tapi beliau SAW adalah orang yang dermawan dan zuhud. Yang dermawan dan zuhud. Suka memberi. Tidak suka menyimpan Nabi SAW. Beliau tidak suka menyimpan, tapi suka memberi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pernah Nabi SAW ditanya tentang sedekah. Apakah sedekah yang paling besar pahalanya? Nabi SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza ala waqad kana li fulan. Nabi SAW menjawab, sedekah terbaik yaitu ketika kamu sedekah, kamu dalam keadaan sehat walafiat.
kamu dalam keadaan kikir-kikir ya. Syahih itu bukan cuman kikir, ambisi ngumpulin harta. Kamu lagi sehat-sehatnya, kamu lagi ambisi yang luar biasa untuk ngumpulin harta, kamu lagi takut kekurangan dan kemiskinan, kamu lagi menghayal untuk kaya. Subhanallah, ini kondisi yang paling berat. Sehat, di depan peluang banyak, potensi terus datang, kemudian juga menghadapi banyak permasalahan-permasalahan bisnis, beruntung di sana, rugi di sini, dan lain sebagainya. Terus mengejar profit yang lebih dan lebih, ya, dan menghayalkan untuk mengumpulkan keuntungan yang lebih besar dan lebih besar. Dalam kondisi seperti inilah sedekah yang terbaik. Dan Nabi SAW bersabda, wala tumhil, jangan menunda. Jangan menunda sampai roh kalian sampai di kerongkongan. Kemudian baru di saat itu kamu mengatakan, harta ini untuk si fulan sebagian. Harta ini untuk si fulan sebagian. Jangan sampai mengatakan ketika sudah sampai di kerongkongan, roh sampai di kerongkongan baru mengatakan seperti itu. Karena apa kata Nabi SAW? Karena harta itu sudah milik si fulan, sudah milik ahli warismu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini sedekah yang terbaik. Ketika kita dihadapkan dengan banyak peluang, juga banyak kendala-kendala dalam bisnis, ketika kita sedang dihadapkan dengan harapan untuk memperkaya diri, untuk membawa harta kita semakin banyak, di saat itulah sedekah yang terbaik. Subhanallah. Ini semakin berat kondisi seseorang untuk mengeluarkan harta. Karena banyaknya potensi dan peluang. Karena banyaknya kendala-kendala. Dan semakin besar juga harta yang dimilikinya. Ya, semakin terpautnya hati dengan harta yang dimilikinya, maka semakin besarlah pahala bagi seseorang ketika menyedekahkan hal tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Harta yang disedekahkan dari sumber yang halal. Dari sumber yang halal. Dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakannya. Dengan berlipat ganda. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki karunia yang sangat besar. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man tasaddaqa bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib. Barang siapa yang bersedekah dengan seukuran atau senilai 1 butir kurma yang dia peroleh dari sumber yang halal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menerima yang baik dan halal. Wa innallaha yataqabbaluha biyamini. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha li sahibihi. Kemudian Allah akan menumbuh kembangkannya untuk orang yang bersedekah itu. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Kemudian dia akan mengembang biakkan sedekah itu, dikembang biakkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan benihnya atau bijinya sampai itu besar sampai seperti sebuah gunung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin ketika pulang nanti di akhirat pada yaumul qiyamah, dia melihat ternyata kebaikan-kebaikannya sudah berupa gunung-gunung yang besar. Dan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan pahala yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada. Ikhwatal iman. Sedekah ini juga memadamkan panasnya maksiat dan dosa. Memadamkan panasnya maksiat dan dosa. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam sunannya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah kamu saya tunjukkan pintu-pintu kebajikan? As-shaumu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Puasa itu adalah perisai
dan sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Nah, terkait dengan puasa, saya ingatkan sedikit bahwa besok adalah tanggal 9 Muharram yang kita disunahkan untuk puasa Tasu'a, dan lusa adalah puasa 10 Muharram atau Ashura yang kita juga disunahkan tanggal 9 dan 10-nya. Ya, jika antum bisa puasa besok dan lusa itu adalah baik, dan pahala yang disebutkan oleh Nabi SAW, aku berharap itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, jika antum menjalankan puasa Ashura. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, Nabi SAW juga bersabda, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Ikhwatal iman. Di dalam hadis ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwa khati'ah, kesalahan atau dosa itu ibarat bara, ibarat api, memberikan kerisauan, membawa panasnya hati, membuat panasnya jiwa, membuat galaunya seseorang. Maka seringkali ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika salah seorang berbuat maksiat, maka kemudian datanglah kegalauan di dalam hatinya, kerisauan yang luar biasa, panas, yang membuat dia terus terbayang-bayang dan kekhawatiran dan beragam macam permasalahan yang terus menghantui dirinya. Maka ketika seseorang setelah melakukan maksiat seperti ini, padamkan dengan sedekah. Padamkan dengan sedekah. Cari apa yang bisa Anda sedekahkan. Sedekah segera. Was-sadaqatu tudfi'ul khatiyah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan kesalahan dan dosa sebagaimana air memadamkan api. Juga sedekah itu menumbuh kembangkan harta yang disedekahi. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Harta yang sering disedekahi tidak akan berkurang. Ini menunjukkan kebalikannya. Ya, menunjukkan kebalikannya, tidak akan berkurang, maksudnya apa? Akan bertambah dan bertambah dan bertambah. Dan ini suatu realita dan fakta yang dilihat di dalam kehidupan sehari-hari, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, walaupun secara matematika, walaupun secara logika sesuatu yang sangat kontradiksi, yang sangat bertentangan. Dan di antara keutamaan sedekah adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan nanti pada hari kiamat kepada seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi dia dengan naungan yang di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah dan dia sembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ikhwatal iman, di antara kehebatannya sedekah. Nanti pada hari kiamat, orang berilmu akan datang dengan ilmunya. Orang yang berjihad akan datang dengan pahala jihadnya. Orang yang berpuasa akan datang dengan, orang yang sholat datang dengan pahala sholatnya. Orang yang berpuasa akan datang dengan pahala puasanya. Namun orang yang bersedekah akan datang dengan pahala ilmu, jihad, sholat, puasa. Bagaimana bisa? Karena ternyata dialah yang mensupport orang-orang berilmu dengan kitab-kitab yang bermanfaat dan yang memberikan penghidupan kepada orang-orang berilmu dan para dai. Dan dialah yang kemudian yang membangun masjid yang dia wakafkan untuk kaum muslimin. Dialah yang memberikan support untuk memberikan buka puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Dialah yang mensupport orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Maka semua kebaikan orang berilmu dia dapatkan, orang-orang yang sholat di masjid dan dia yang ikut turut andil bersedekah untuk membangun masjid itu dia mendapatkan pahala orang yang sholat di sana. Takjil dan buka puasa yang dia sediakan, dia dapat pahala dari setiap mereka yang berbuka puasa. Jihad yang dia turut andil mensupport dalam jihad, dia mendapatkan pahala semuanya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan juga orang yang suka bersedekah akan dilindungi dan dijauhkan dari musibah.
ya akan dijauhkan dari musibah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan, ini sesuatu yang sangat maklum, sesuatu yang sangat diketahui secara umum, baik orang-orang khusus maupun masyarakat awam, bahkan seluruh penduduk bumi. Karena mereka telah mengalami hal ini. Sehingga bahkan sedekah itu bersumber dari orang zalim atau kafir sekalipun. Kalau seseorang yang zalim dan kafir ini suka sedekah, maka dengan sedekahnya akan menjauhkan orang tersebut dari bakal-bakal musibah yang bakal terjadi pada dirinya. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sedekah terbaik adalah sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang tidak hanya putus begitu saja berhenti manfaatnya setelah diberikan. Tapi yang manfaatnya terus mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir. Yang itu kita istilahkan dengan wakaf. Yang kita istilahkan dengan wakaf. Itu sedekah yang sifatnya jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Ketika seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah. 3 itu adalah sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan atau anak saleh yang mendoakannya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika antum dan kita semua menyadari bahwa 3 hal ini adalah aset akhirat, aset yang nantinya akan terus mengisi rekening kita, rekening pahala kita, fokuskan hidup kita untuk mendapatkan salah satu dari 3 ini. Fokuskan untuk bisa menyediakan wakaf, fokuskan untuk terus memberikan ilmu yang bermanfaat, fokuskan untuk memiliki anak soleh yang akan mendoakan kita kelak. Karena 3 inilah aset akhirat. Perbanyak aset akhirat, supaya nanti ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mendapatkan kenyamanan, kita mendapatkan kebahagiaan. Walaupun kita telah melebur dengan tanah, tapi catatan pahala amal kita terus terisi dan terisi, dan tidak akan putus kecuali sampai nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada yaumul mahsyar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan orang yang bersedekah hendaklah memperhatikan ikhlasnya. Karena sehebat apapun sedekah seseorang, jika tidak ikhlas, sia-sia. Dan ketika seseorang ingin bersedekah, perhatikan juga dengan apa yang dia bersedekah. Jangan sampai bersedekah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat. Memberikan pakaian atau keset sudah tidak bisa dibedakan. Ya, bahkan keset lebih bagus daripada pakaian itu. Karena sudah sangat buruknya. Ya, padahal setiap antum semuanya selalu belanja pakaian. Seringkali bahkan sebagian kita secara periodik beli pakaian. Ya, jika antum memang termasuk yang seperti ini, ketimbang membesarkan lemarinya, maka lebih baik adalah ketika beli 1 pakaian, keluarkan 2 dari yang lama. Ketika beli 1 pakaian, keluarkan dari yang lama, walaupun yang lama itu tidak lama-lama amat. Ya, tidak lama-lama amat. Nah, ini di antara kiat supaya kita ini terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membagikan apa yang kita suka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu baik terkait dengan makanan. Antum ketika masak sesuatu dan antum melihat bahwa masakan ini memang kelihatannya lebih. Ya, rata-rata sebagian besar kita memasak memang lebih dari apa yang dibutuhkan untuk dikonsumsi. Kenyataannya adalah seperti itu. Maka jika antum menyadari bahwa ini akan lebih, sediakan sebagian porsi. Ya, sekarang sangat mudah sekali. Harus antum bisa menyediakan box yang bisa dipakai untuk sebagaimana ketika kita beli dari beberapa tenan, misalnya beberapa fast food, ya, menyediakan tempat makan yang kita bisa menata makanan itu. Kita bagikan kepada tetangga kanan kiri, kepada kerabat yang rumahnya tidak jauh dengan kita, walaupun makanan yang sifatnya sederhana. Kita berikan kepada security di komplek kita. Kita berikan kepada orang yang lewat, ya, misalnya dia pemungut sampah dan yang lainnya. Berikan makanan yang lebih itu kepada mereka ketimbang masuk ke sampah, ya, ketimbang yang ujung-ujungnya kemudian dibuang. Sediakan kesempatan peluang untuk terus berbuat baik dengan bentuk apapun yang bisa kita lakukan dan kita sedekahkan. Dan jangan sampai sedekah itu diiringi dengan menyakiti. Ya, jangan sampai sambil memberi, tapi kita menyakiti hati orang yang kita beri.
Kamu kan yang saya bantu tiap bulan, saya tolong dan sebagainya. Kenapa kamu tidak pandai terima kasih dan terus sebagainya? Nah, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Juga hendaklah kita ketika bersedekah jangan terlalu menganggap besar apa yang kita beri. Karena itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu, saya sudah ngasih ini, sudah memberi itu, sudah ini. Jangan. Anggap remeh sedekah kita. Dan seharusnya yang harus kita syukuri, ini sebagian kebiasaan para salafun saleh terdahulu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau di antara bentuk apa yang pernah dia ucapkan bahwa ada hal yang saya susah untuk berterima kasih kepada seseorang. Di antaranya beliau sebutkan adalah orang yang mau menerima sedekah yang saya beri. Ya, ketika kita memberi sesuatu kepada seseorang, ada orang yang mau menerima. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beranggapan orang itu telah berbuat baik kepada dirinya, yang telah membuka peluang dia mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan menganggap dirinya yang baik, tapi yang menerima sedekah telah berbuat baik kepada dirinya yang telah memberikan sedekah. Ini subhanallah, seperti itu logika dan hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan sebelum Anda buka sesi soal jawab ikhwatal iman, saya sampaikan sebuah athar, sebuah riwayat dari Uwais Al-Qarni rahimahullah, ya, seorang saleh di zaman tabi'in. Beliau setiap sore mencari apa yang berlebih di rumahnya. Apakah itu makanan, ataukah itu pakaian. Dan kemudian beliau keluar, beliau mencari orang yang untuk beliau beri, untuk bersedekah dengan kelebihan apa yang ada di rumahnya ini. Sambil beliau dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma man mata ju'an fala tu'akhidni bihi, wa man mata uryanan fala tu'akhidni bihi. Ya Allah, kalau sampai ada yang mati kelaparan, jangan engkau hukum aku karena itu ya Allah. Ya Allah, andai kata ada yang mati karena tidak ada pakaiannya, janganlah engkau menghukumku ya Allah karena itu. Ini dia melakukan itu sebagai bentuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di satu sisi dia mendapatkan kelebihan, namun sebagian orang kekurangan. Yang akibatnya karena kekurangan itu membuat orang itu kelaparan, apalagi sampai mati kelaparan. Berapa banyak ikhwatal iman yang terdeteksi oleh media kita sendiri. Orang-orang yang mengalami gizi buruk, anak-anak yang mengalami gizi buruk, yang bahkan tidak sedikit dari mereka adalah orang-orang yang tinggal tidak jauh dari komplek kita, ya, dari lingkungan tempat kita tinggal. Namun kita kurang peduli dengan hal tersebut. Ini terkait dengan makanan. Bagaimana dengan terkait dengan biaya sekolah? Berapa banyak wali-wali murid yang nunggak, yang tidak bisa membayar sekolah untuk anak-anaknya. Dan bisa jadi tidak sedikit dari orang-orang tersebut adalah kerabat antum, keluarga kita sendiri. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Silakan jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Alhamdulillah, begitu banyak ya, atau begitu besar keutamaan dalam sedekah. Ini tadi sudah disampaikan banyak hal dari Al-Quran dan hadis yang sudah mengenai tentang keutamaan sedekah. Baik rekan-rekan yang berhadir, silakan jika ada pertanyaan tentang materi saat ini disampaikan secara langsung atau melalui chat, monggo. Alhamdulillah tadi berjalannya kajian, bertambah yang hadir. Monggo Pak Junwayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz, kembali ke tanah air nih. Masya Allah. Ustaz Afan, bertanya terkait materi yang tadi Ustaz sampaikan. Pertama terkait apakah kita itu diperbolehkan berharap untuk mendapatkan pahala yang besar, Ustaz? Karena ini terkait dengan ikhlas tadi, Ustaz. Apakah kita diperbolehkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sedekah dari sisa hasil uang gaji kita yang lama, Ustaz? Terkait yang
Ya dulu kan mungkin Ustadz sudah tahu bahwa pekerjaan kita kan pekerjaan yang haram. Nah ini bagaimana terhadap sedekahnya tersebut. Ini itu Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, yang pertama mengharapkan pahala dari ibadah yang kita lakukan. Apakah boleh? Bukan lagi boleh. Semestinya memang seperti itu. Ya, karena seorang muslim, seorang mukmin di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam beribadah kepada Allah ini kita mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Setiap aktivitas ibadah kita, kenapa kita sholat, kenapa kita puasa, kenapa kita sedekah, kenapa kita melakukan semua aktivitas ini, kita melakukan itu semuanya adalah karena mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Mengharapkan rahmatnya, takut akan azabnya. Ini yang kita lakukan. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena kita mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya, maka kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kebaikan di sisinya. Ini semua di antara sifat para aulia Allah, sifatnya para nabi, sifatnya para rasul dan yang lainnya. Mereka ini yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashi'in. Misalnya di antara yang Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra kalau tidak salah, di dalam surat Al-Anbiya misalnya ayat 90, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebajikan-kebajikan. Mereka beribadah memohon kepada kami dengan penuh harapan segala kebaikan yang ada pada di sisi kami dan dengan penuh rasa takut terhadap azab kami. Dan mereka tunduk kepada kami, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat dari para nabi, para rasul yang dipuji, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Jadi beribadah kepada Allah benarnya adalah memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan takut akan azabnya. Itu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan itulah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Di antara doa yang sering beliau baca dan kita baca adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di akhirat dan jauhkan kami dari azab api neraka. Ini mengharapkan kebaikan, takut akan azabnya. Itu yang disebut dengan sifat khauf dan raja. Ya, takut dan berharap. Takut akan azabnya dan berharap akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang kedua, pertanyaan bersedekah dari sisa gaji yang lama yang diperoleh dari sumber yang haram misalnya. Bagaimana hukumnya? Kalau antum sudah bertaubat dari itu, boleh. Ya, syaratnya sudah bertaubat dari hal tersebut. Maka memberikan apa yang antum bersedekah dengan itu, ya, bersedekah dengan apa yang antum terima dari sisa hasil kerja yang lama di posisi yang lama ini, dan mengharapkan pahala dari Allah dari sedekah tersebut, karena antum sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibolehkan. Namun jika tidak, maka tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tidak akan mendapatkan pahala, malah akan menjadi sebuah sebab dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih Pak Juni pertanyaannya dan Ustaz untuk jawabannya. Ini Ana ada titipan pertanyaan Japri ke Ana, izin Ana bacakan ya Ustaz. Baik, ini agak panjang. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan memberkahi Ustaz dan keluarga serta seluruh kaum muslimin. Amin. Afwan Ustaz, tolong beri nasihat untuk Ana. Ana tinggal bersama ibu dan juga merupakan seorang single parents. Jadi suatu hari Ana pernah meminta subsidi bantuan uang belanja ke abang Ana. Karena setahu Ana orang tua itu adalah tanggung jawab anak laki-lakinya. Memang selama ini abang Ana sudah memberikan bantuan belanja tapi langsung diberikan ke ibu Ana, sementara yang belanja kebutuhan sehari-hari Ana tanpa diberikan uang
Sementara yang belanja kebutuhan sehari-hari Ana tanpa diberikan uang dari Bu Ana. Jadi dengan pendapat yang minim, terkadang ada kekurangan dalam keuangan Ana untuk belanja sehari-hari. Namun setelah Ana meminta bantuan ke Abang Ana, beliau tidak menggubrisnya. Sementara dalam waktu yang tidak lama setelah Ana meminta bantuan tersebut, Abang Ana merayakan ulang tahun anaknya dengan mengundang anak yatim. Sejak saat itu, hati Ana merasa sakit. Karena Ana berpikir bukankah sedekah terbaik itu adalah untuk keluarga terdekat terlebih dahulu. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati Ana tidak terus-terusan merasa sakit, karena Ana pun menyadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Allah bisa mendatangkan rezeki lewat siapa saja, tidak melalui Abang Ana. Karena alhamdulillah ada saja orang yang Allah gerakan hatinya untuk membantu kami. Allah barik fikum. Itu Ustadz. Nah, baik. Pertama, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita semaksimal mungkin, jangan pernah menengadahkan tangan kepada orang lain. Jangan pernah memiliki hati yang berharap kebaikan dari orang lain. Kalau mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah berharap dari orang, maupun saudara sendiri, mau siapapun dia. Jangan pernah. Allah saja. Allah saja. Dan Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang salah satunya saya singgung tadi, mana qasat sadaqatun min mal, bahwa harta tidak akan berkurang karena sering disedekahi. Kelanjutan dari hadis itu diantaranya Nabi SAW bersabda, ma fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta-minta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan baginya pintu kefakiran. Jadi di antara sebab sebagian manusia atau sebagian besar manusia terus dirundung kefakiran karena di dalam hatinya penuh dengan harapan-harapan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hati itu banyak cabang-cabangnya selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin hati itu akan dipenuhi dengan kekecewaan-kekecewaan. Ya pasti akan mengalami kekecewaan-kekecewaan, karena memang manusia ini tempatnya mengecewakan. Ya, mau dia kaya, mau dia miskin, sama saja. Ya, karena manusia pada hakikatnya kalau kita terus-terus meminta kepadanya, mereka akan sakit hati dan marah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebaliknya. Orang-orang yang enggan meminta kepada Allah, Allah akan murka kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus meminta kepada kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan untuk kalian. Maka yang harus ditanamkan yang paling mendasar, kita tidak akan bisa merubah sikap manusia, saudara, teman, sahabat, dan yang lain sebagainya. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Di antaranya dengan cara apa? Bahwa jangan pernah mengharapkan apapun dari orang lain, walaupun saudara sendiri, ayah atau ibu dan sebagainya. Mengharapkan supaya kita mendapatkan ini, pemberian itu, dan yang lain sebagainya. Jangan pernah berharap apapun dari orang lain. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka dengan hati yang seperti ini, antum kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, apakah saudara itu care, peduli kepada kita, tidak peduli kepada kita, suka memberi, tidak mau memberi, apapun sikap yang dia tunjukkan, kita tetap sama. Tidak pernah ada pikiran bahwa saya berbaik-baik kepada dia supaya dia mau memberi, ya. Dan atau sebaliknya, ketika dia tidak mau memberi, kemudian akan membuat hati kita menjadi kecewa. Itu semuanya adalah karena kita banyak menaruh harapan kepada dia, yang akhirnya karena kita banyak menaruh harapan akan membuat kita terus kecewa dan kecewa. Berbeda kalau kita menaruh harapannya hanya kepada Allah saja, maka kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah janjikan, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupi. Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mencukupinya. Kalau kita hakul yakin dengan ini, maka tidak perlu mengajukan permohonan atau bantuan kepada siapapun. Angkat tangan, minta kepada Allah, minta dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pintu-pintu rizki akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Dan tadi sudah menjawab dari penanya tadi ya, yang ini saya nggak sebutkan namanya. Nah, Allah. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin bertanya langsung?
atau melalui chat silakan. Kalau belum mungkin Ana tanya juga Ustaz ya. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Pak Joni Wahyu juga bahwa sedekah dengan harta yang haram itu kan tidak diterima Ustaz ya, malah bisa menimbulkan dosa. Iya, benar. Kalau dulu karena belum mengaji belum waktu masih bekerja di perusahaan yang lama kan sering merasa kesempitan, kesusahan. Kadang mikirnya karena kurang sedekah nih. Karena kan tadi juga disebutkan bahwa sedekah itu bisa menghindari musibah dan memadamkan dosa gitu. Nah, karena sudah tahu ya berarti emang akhirnya sadar kan. Nah, kalau yang tadi memadamkan dosa itu batasannya apa, Ustaz? Dosa yang seperti apa? Karena tidak ada yang dosa kecil, ada dosa besar itu batasnya seperti apa, Ustaz? Nah, dosa ini sebagaimana tadi yang sempat Ana singgung bahwa dosa ini diistilahkan oleh para ulama memiliki syum, memiliki dampak sial. Ya, setiap dosa itu memiliki dampak sial. Setidaknya mendatangkan kegalauan, kerisauan di dalam hati seseorang, membuat keruhnya hati, membuat orang itu menjadi galau terus, ya, di dalam menjalani kehidupannya. Karena maksiat yang baru dilakukannya. Ya, besar maupun kecil, itulah yang dipadamkan oleh sedekah. Maka sedekah ini diantara tools di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diantara toolsnya taubat supaya kita mendapatkan keberkahan dari taubat yang kita lakukan adalah bersedekah. Fa inna sadaqata tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini menunjukkan bahwa dosa itu ibarat api, ibarat bara. Karena memang dosa itu bara, mendatangkan kepanasan dalam hati, kepanasan pada jiwa seseorang, dan itu berdampak kepada azab yang yang akan diderita oleh yang bersangkutan nanti pada yaumul qiyamah. Dengan azab api neraka yang dibakar dengannya, wal'iyadzubillah. Nah, sedangkan sebaliknya taubat seperti es, seperti salju yang mendinginkan, yang menyejukkan. Dan di antara bentuk taubat, toolsnya taubat adalah dengan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ini mungkin ada dua pertanyaan, satu di chat dan satu di WA. Ana dulukan yang di WA, Ustaz. Nah, yang di WA ini singkat aja. Izin bertanya terkait keutamaan sedekah subuh. Nah, itu aja, Ustaz. Pertanyaannya. Nah, ada sebuah hadis yang dijadikan sebagai sebuah dasar terkait dengan sedekah subuh. Ma asbaha, tidaklah setiap pagi, ya, selalu illa malakani yanzilan atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kecuali ada dua orang malaikat yang turun. Yang salah satu malaikat ini berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang salah satu malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang sedekah ganti terhadap hartanya, gantilah hartanya. Yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, hancurkanlah atau rusakkanlah harta orang yang bakhil. Ya, ini diantara riwayat yang disebutkan bahwa seseorang yang bersedekah di pagi hari, di pagi hari, di awal harinya dia bersedekah dengan tujuan untuk mendapatkan keberkahan di pagi hari tersebut. Apakah boleh dan bisa berdasarkan dalil hadis tersebut? Boleh. Insya Allah ini diantara istinbat hukum yang benar. Wallahu a'lam bishawab, bahwa dia boleh di pagi hari dia mengawali harinya dengan sedekah. Ya, dengan seberapa besar? Tadi telah Ana singgung dalam sebuah hadis bahwa walaupun sedekah itu ka'idli tamratin, walaupun ukurannya senilai dengan satu butir kurma pun tidak ada yang sia-sia. Ya, satu butir kurma berapa nilainya? Sangat remeh. Ya, sangat murah. Tapi itu tidak akan sia-sia jika seseorang bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Sekarang jazakallahu khairan, Ustaz.
Ini yang kedua tadi, ini ada tambahan lagi 2 orang. Kalau yang ini Anda bacakan. Afwan Ustadz, ini ada titipan pertanyaan dari anak-anak. Anak-anak berusia 8 tahun ikut mendengarkan kajian ini, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Pertanyaannya, jika ada seseorang yang meminta sedekah, tapi yang dimintai sedekah tidak memberikannya, lalu yang meminta sedekah itu meninggal dunia karena kelaparan, apakah yang tidak memberikan sedekah itu berdosa, Ustadz? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Kalau dia mampu memberi, tapi tidak memberi sampai membuat orang itu meninggal dunia karena kelaparan, maka yang tidak memberi berdosa. Dia mampu, tapi tidak mau memberi pertolongan, maka dia berdosa. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah." Tahukah kamu apakah aqabah itu? Ya, apakah jalan terjal yang berat itu? Fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan di masa krisis, di masa orang kelaparan. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus dalam hal ini. Maka pahala terbesar, ibadah terbesar ketika banyak krisis kelaparan adalah dengan banyak memberi makan. Ya, di antara krisis pangan, ya di dalam krisis makanan misalnya, maka banyak memberi makan kepada orang. Krisis sandang, ya pakaian, maka banyak memberi pakaian kepada orang. Apa yang terjadi krisis pada saat itu, maka bersedekah yang menjadi sumber krisis itu akan menjadi sumber kebaikan yang besar bagi orang yang bersedekah dengan hal tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari chat. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau tanya, jika seorang anak bersedekah, apakah pahalanya mengalir juga kepada orang tuanya? Dan pertanyaan keduanya, bolehkah kita sedekah kepada non-muslim? Jazakallah khairan. Nah, pertama, apakah pahala yang ketika kita bersedekah orang tua kita dapat? Iya. Orang tua kita dapat walaupun tanpa kita niatkan. Karena Nabi SAW menegaskan innal walada min kasbi walidayh, bahwa anak itu hasil jerih payah orang tua. Maka dengan demikian, maka ketika anak itu beramal, beribadah, berbuat kebaikan, orang tuanya dapat kebaikan tersebut. Orang tuanya dapat kebaikan. Apakah itu diniatkan atau tidak? Dan pertanyaan kedua, bagaimana hukum bersedekah kepada orang kafir? Bersedekah kepada orang kafir namanya sedekah, tidak dibatasi muslim atau non muslim. Ya, harus dibedakan antara zakat dan sedekah. Zakat spesifik. Ya, zakat itu apakah itu zakat mal yang wajib? Ya, zakat yang wajib seperti zakat mal atau zakat fitr, ini beda. Ya, dengan sedekah. Kalau sedekah lebih luas lagi bentuknya. Sedekah ini tidak dibatasi kepada sesama muslim saja. Di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada tawanan-tawanan perang. Padahal antum tahu di masa itu yang disebut dengan tawanan perang adalah orang kafir, non-muslim. Ya, yang ditawan adalah orang kafir. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan mereka-mereka yang memberi makan kepada tawanan-tawanan perang yang notabene adalah orang-orang kafir itu, mereka mengatakan, kami memberi makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah semata. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan imbalan dan kami tidak mengharapkan terima kasih dari pemberian yang kami berikan. Ini menunjukkan bahwa berbuat kebaikan, bersedekah tidak cukup, tidak harus melihat apa agama yang orang kita beri. Ketika memang itu, apalagi orang yang membutuhkan, kita tolong, kita beri, kita bantu, walaupun kita tidak tahu agamanya apa, ataupun kita tahu tapi agamanya kafir misalnya, bukanlah muslim, tetap kita bantu. Wallahu a'lamu bishawab. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz.
Ini sisa 2 lagi mungkin sebagai dua pertanyaan terakhir ya, insya Allah. Yang saya dulukan yang di Google Meet ada 3 pertanyaan yang untuk satu ini dari Mas Tirta. Yang pertama, Ustaz, manakah yang lebih utama, bersedekah secara langsung atau melalui lembaga penyalur sedekah? Kedua, apakah lembaga penyalur sedekah memiliki sebagian hak dari sedekah yang berhasil dikumpulkan seperti ambil zakat? Dan yang ketiga, bagaimana hukum lembaga penyalur sedekah yang menggunakan dana sedekah untuk modal usaha atau memperoleh keuntungan lain? Nah, ini seperti kasus di ACT, Ustaz. 3 pertanyaan. Barakallahu fiik. Yang pertama, mana lebih utama, sedekah langsung atau melalui lembaga amil zakat? Nah, Ini sesuai dengan istilah para ulama, likulli maqamin maqal. Setiap kondisi berbeda satu dengan yang lainnya. Antum ingin bersedekah kepada siapa dan apa yang ingin antum sedekahkan? Ya, ketika ternyata misalnya sedekah itu yang membutuhkan sedekah antum lebih kepada kerabat-kerabat terdekat, seperti saudara kandung, sepupu, ponakan, ya, maka tanpa harus melalui yayasan atau amil zakat, karena antum memberikan kepada orang-orang terdekat. Namun jika yang ingin antum beri adalah secara kasus-kasus tertentu, ya, karena misalnya di daerah yang terkena krisis, karena bencana dan yang lain sebagainya, ya kondisi-kondisi ini tidak memungkinkan antum untuk bisa mengantarkan langsung ke sana, maka melalui lembaga ambil zakat tertentu. Nah ini atau lembaga dana bantuan, lembaga yang mengumpulkan dana bantuan ini untuk menyalurkan bantuan itu kepada tempat-tempat yang memang antum ingin untuk membantu kepada mereka. Ini sesuai dengan kondisi dan kasus yang sedang dihadapi, ya. Jadi terkait mana lebih utama, terkait itu sesuai dengan konteksnya. Apa yang sedang ingin antum berikan kepada siapa. Nah, kemudian yang kedua, apakah lembaga yang mengumpulkan dana bantuan sedekah ini berhak memiliki hak sebagian dari dana yang dikumpulkan tersebut? Jawabannya adalah kalau dia termasuk dalam konteks amil zakat, maksud konteksnya adalah amil zakat. Nah, amil zakat ini, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukanlah berdasarkan pengikraran personal atau pribadi. Ya, saya amil zakat, mulai besok saya amil zakat, misalnya begitu. Bukan seperti itu. Amil zakat itu sesuai dengan tunjukan pemerintah. Ya, ulil amr yang menunjuk dia berdasarkan SK yang ditunjuk oleh pemerintah bahwa dia adalah amil zakat. Ya, resmi atas penunjukan pemerintah. Bukan inisiatif pribadi atau inisiatif kelompok tertentu, kami ambil zakat. Bukan, tapi penunjukan pemerintah. Nah, dengan itu, maka dia berhak sebagian dari dana yang dia kumpulkan, karena dia termasuk amil zakat. Tapi kalau misalnya, dan berapa jatah yang dia berhak dari total harta yang dikumpulkan itu, ada asumsi umum yang mengatakan karena pembagian zakat itu kepada 8 golongan, yang diantaranya satunya adalah amil, maka setidaknya mereka berasumsi, setidaknya mereka mendapatkan 1/8-nya. Ini asumsi yang salah. Ya, ini asumsi yang salah. Kata siapa dia berhak 1/8? Siapa yang memberikan ketentuan ini? Ya, tidak ada sama sekali nas yang menegaskan bahwa dia berhak 1/8 dari total donasi yang terkumpul untuk dirinya. Terus berapa yang semestinya yang berhak dia terima? Secara proporsional. Ya, ketika dia menjadi sebuah lembaga amil zakat, orang yang duduk sebagai direktur amil zakat, itu layaknya, wajarnya, umumnya berapa sih gajinya? Sebagai adminnya berapa sih wajarnya? Sebagai distributor dana zakat itu berapa sih gajinya? Normalnya, sesuai dengan kewajarannya. Bukan sesuai dengan berapa yang dikumpulkan, maka dia berhak secara gelondongan begitu, dia mendapatkan 1/8 dari dana total yang dikumpulkannya. Ini adalah sikap yang penentuan yang gegabah, ya, penentuan yang tidak ada ketetapan syar'inya dalam Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum memutar atau membisniskan
uang zakat yang diperoleh, yang dikumpulkannya. Ana tidak menyebut ACT atau yang lainnya. Terkadang, ikhwatal iman, memang kita melihat bahwa kalau benar berita yang tersebar dan sebagainya, bisa jadi ini adalah kesalahan, ya, kesalahan dari teman-teman ACT dengan apa yang mereka lakukan itu. Namun antum harus melihat bahwa lembaga dana bantuan internasional di luar ACT, internasional saya sampaikan, ya, seperti PBB dan yang semisalnya, ketika mereka mengolekting dana, mengumpulkan dana untuk mereka tebarkan, untuk mereka sebarkan untuk kebaikan-kebaikan tertentu. Ini PBB, ini WHO, ini UNICEF, ini dan itu dan lain sebagainya. Antum harus yakini, subhanallah, dan ini kenyataan bahwa mereka di dalam menyunat dana yang dikumpulkan lebih besar daripada antum bicara ACT maupun yang lainnya. Lebih besar. Bahkan tidak sedikit dari mereka mengaku sampai 30%-an yang mereka ambil dari total donasi yang terkumpul untuk mereka. 30%. Ya, dan lebih bahkan dari itu. Dan ini tidak sedikit. Antum bisa membrowsing dan mencari informasi akan hal ini. Dan Ana pernah bertemu dengan salah seorang pejabat di, ya Allah, dekat masjid yang di Menteng itu, masjid apa? Apa ya? Astagfirullahaladzim. Kurang tahu. Sunda Kelapa, Ustaz. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa, benar. Ya, Sunda Kelapa, bisa tahu Pak, jadi saya maksudnya Sunda Kelapa. Ya, di masjid Sunda Kelapa saya Suka main aja, Ustaz. yang tidak jauh dari sana kan Perbanas, apa namanya? Kantor Perbanas. Ya, Perbanas. Salah seorang pejabat yang menangani donasi internasional untuk bencana Aceh pada saat itu. Ya, bencana tsunami Aceh. Beliaunya sendiri, pejabat ini sendiri yang cerita. Antum tahu, pada waktu itu kan berita yang luar biasa internasional. Amerika bantu sekian, Inggris bantu sekian, ini bantu sekian, itu bantu sekian. Semua ngasih donasi dan menyebutkan angkanya masing-masing. Ini pejabat top levelnya. Ya, saya sempat ketemu di kantor beliau dan kemudian bicara sama beliau. Beliau mengatakan, Anda tahu, ini negara-negara ini mengumumkan kami bantu sekian miliar, sekian puluh miliar. Mereka datang dengan total timnya, mereka makan dari sekian miliar yang mereka sebut. Ya, donasi sekian miliar itu mereka bawa dan mereka hidup dari situ. Kata mereka beda dengan Saudi Arabia. Ya, ngaku kau beda dengan Saudi Arabia. Ketika Saudi Arabia menyebutkan 100 miliar misalnya, murni 100 miliar utuh yang diberikan. Ya, murni 100 M yang dikasihkan. Adapun operasional mereka pakai dananya sendiri. Beda dengan yang Amerika, dari Inggris, dan yang lain-lainnya. Mereka ini menyebutkan angka tertentu, mereka datang dengan tim full, ya, bahkan bisa jadi puluhan atau ratusan orang, semuanya makan dari donasi tersebut. Ya, ini yang tidak kebaca oleh berita, yang kita tidak mengetahui, tapi subhanallah, ini bedanya kita umat Islam dengan yang lainnya. Kalau antum mengatakan bantu 100.000, misalnya, antum tidak akan mengatakan, sudah ngasih 100.000, nanti nasi bungkus anak ambil dari 100.000 itu ya. Nggak mungkin kita ngomong seperti itu. Jadi kita akan malu mengatakan seperti itu. Saya kan sudah donasi 100.000, ntar beli nasi bungkus untuk anak dari duit itu. Kita akan malu. Kita betul-betul murni memberikan 100.000 dan operasional internal kita akan membiayai dari saku kita sendiri. Tapi tidak dengan mereka. Nah, sikap tadi, wallahu a'lam bishawab, memutar uang donasi untuk bisnis adalah suatu tindakan tidak amanah. Ya, tidak amanah. Kecuali kalau mereka memang memiliki pos yang mereka sebut dengan wakaf produktif yang memang mereka mereka kumpulkan di awal. Mereka telah ikrarkan bahwa kami memiliki proyek-proyek produktif dan kami butuh permodalan untuk yang menjadi wakaf produktif untuk proyek-proyek ini. Misalnya, sederhana saja, tidak harus berinisiatif untuk membangun sebuah bisnis baru. Misalnya antum punya peluang untuk membeli sekian puluh % saham dari perusahaan yang sudah running, sudah berjalan. Misalnya begitu. Dan antum untuk operasional lembaga dakwah tertentu, antum mencari dana wakaf dari umat untuk membeli sekian puluh % saham perusahaan tersebut
supaya hasilnya dari sekian puluh persen lembar saham itu untuk menjadi operasional dakwah. Apakah bagus dan boleh seperti ini? Sangat baik, sangat bagus. Ya, jadi dikumpulkanlah dana wakaf dipakai untuk membeli sekian puluh persen saham perusahaan X, perusahaan Y, perusahaan Z, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, yang dari hasil operasional dari perusahaan itu tiap tahunnya dari dividen yang diperoleh untuk kelancaran usaha, untuk kelancaran dakwah yang sedang dijalani. Ini baik, sangat bagus, sangat luar biasa. Itu seperti yang dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari terhadap kebun beliau Bairoha yang ada di depan Masjid Nabawi. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, insyaallah melalui WA. Assalamualaikum. Titik pertanyaan. Pada tahun 2018 lalu suami saya berangkatkan umroh kakak saya. Suami memberangkatkan umroh. Kemudian kakak ipar saya tersebut bilang kalau biaya ibadahnya jangan buat orang lain, buat sendiri saja. Apa benar seperti itu? Apa ada hadisnya? Padahal kakak ipar saya itu kaya raya dan juga suka berzakat tiap bulan Ramadan dan mereka tinggal di Saudi. Nah, seperti itu, Ustaz. Maksudnya kakak ipar jangan membiayai ibadah orang lain buat sendiri saja. Apakah itu benar? Apa ada hadisnya? Seperti itu mungkin. Jadi sebentar, saya ingin memahami pertanyaannya. Ya, sama Ustaz Afwan. Ya, saya ingin memahami pertanyaannya bahwa apa yang dimaksud di sini adalah kakak iparnya dikasih uang untuk umroh, begitu? Atau namun kemudian kakak iparnya nggak mau, begitu? Atau gimana? Nggak mau gitu, lebih baik untuk sendiri saja gitu. Kamu sendiri yang umroh pakai uang ya, itu, ya, jangan ngasih ke saya gitu. Maksudnya begitu. Seperti karena itu. Uang ibadah jangan memberi modal ibadah untuk orang lain. Apakah benar seperti itu? Nggak benar. Tidak benar. Tidak benar. Karena banyak sekali dari para sahabat radhiyallahu anhum, apalagi terkait dengan kerabat, ketika seseorang diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mensupport kepada kerabatnya. Di antara yang mensupport kepada kerabatnya adalah dengan memudahkan mereka untuk beribadah. Dan ini termasuk di antara bentuk sedekah terbaik, yaitu ketika kita bersedekah untuk orang lain, ya, untuk memudahkan orang lain itu di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya di dalam praktek keseharian, antum memiliki kerabat yang baru melahirkan. Antum tahu bahwa dia dari kalangan orang-orang yang fakir, yang tidak mampu. Dan melahirkan ini biasanya kan akikah, gitu kan ya. Antum tahu dia nggak sanggup, nggak mampu. Antum tanya, antum akikah kapan nih? Wah, insyaallah ntar. Afwan, karena itu kerabat ya, bicara konteksnya kerabat, bisa jadi saudara kandung. Ya, anak mau nanya, antum lagi nggak ada. Ini dari anak nih, akikahnya. Ya, antum kasih akikah untuk itu. Atau kurban, kemarin kurban nih. Antum biasa berkorban, suami korban, istri korban, anak semua dihitung kepala satu demi satu misalnya. Padahal wajibnya yang satu keluarga cuma satu. Ya, satu keluarga satu. Di samping itu, antum memiliki kerabat yang nggak pernah korban. Ya, anaknya banyak, keluarganya banyak. Panggil kepala keluarganya, kontak dia, Afwan, antum, ini anak mau hadiah buat antum, ngasih hadiah. Tapi amanat anak, hadiah ini antum belikan korban misalnya. Ya, supaya antum bisa berkorban untuk keluarga antum. Hal yang seperti ini adalah baik. Tahadu, tahabu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Afwan, saya diklarifikasi. Yang bilang itu orang lain, bukan orang yang kaya raya. Yang diberangkatkan yang tidak mampu, yang rajin ibadahnya. Tapi sepertinya terjawab sama aja, Ustaz ya. Nah, ya, terjawab insyaallah. Ya. Baik. Mungkin itu alhamdulillah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin karena sudah Anda batasi tadi. Mengingat waktu juga udah jam 21.30 WIB. Mas Mario nanya sedikit dong. Oh ya, boleh. Sorry. Ya, Pak Ustadz nanya, kalau tadi kan katanya orang yang ngasih ternyata dibilangin untuk sendiri aja dulu gitu ya. Kalau misalnya
si yang ngasih ini belum misalnya taruhlah dia belum pernah umroh gitu. Bukannya kalau ibadah itu sebaiknya diri sendiri dulu memang ya Ustaz? Betul, betul, betul. Jadi kalau misalnya ingin mengumrohkan orang lain, syarat utamanya memang dia harus umroh terlebih dahulu. Ya. Atau misalnya mau berkorban untuk orang lain, syarat utamanya dia berkorban. Ada sebagian orang praktik yang salah, misalnya dia setiap tahun dia berkorban, tapi atas nama orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah wafat. Ya, orang tuanya sudah wafat. Dia niat korban untuk orang tuanya. Terus kamunya sendiri korban tidak? Enggak Ustaz, saya enggak korban. Ini salah. Perintah korban itu untuk yang hidup dan yang mampu. Yang sudah wafat nggak ada perintah untuk berkorban. Kewajiban itu kepada kita yang masih hidup dan memiliki kemampuan. Nah, ketika kemampuan itu dibukakan untuk antum, maka antumlah yang pertama kali yang wajib untuk menjalankan perintah tersebut. Ya, jangan dioperkan ke orang lain. Apalagi terkait tentang konteks yang ibadah yang sifatnya wajib secara personal, ya, entah itu wajib fardu ain atau fardu kifayah. Ya, seperti haji misalnya bagi yang mampu. Ketika antum sudah diberi kemudahan untuk menunaikan ibadah haji, jangan pernah menunda atau mengoperkan ini biar ntar ini dana yang terkumpul di ana ini, biar abah ana dulu deh yang haji. Misalnya begitu. Ini kewajiban yang Allah bukakan untuk antum. Ya, antum yang wajib berangkat haji. Ya, antum yang wajib berangkat haji. Walaupun sesudah itu misalnya antum berikhtiar, berdoa, meminta kepada Allah, ya Allah, berilah kesempatan kepada ana untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih untuk bisa menghajikan ayah ana, ibu ana. Itu baik. Tapi yang paling utama kewajiban karena Allah membukakan kemampuan itu. Sedangkan haji adalah wajib bagi yang mampu. Dan Allah bukakan kemampuan itu kepada Anda. Maka Anda yang pertama kali wajib untuk menunaikan ibadah haji terlebih dahulu. Dan tidak boleh dioperkan ke orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Iya, makasih Ustaz. Afwan. Boleh tanya lagi satu lagi nggak Ustaz? Silakan. Maaf, gini Ustadz, kalau misalnya yang dinamakan sedekah subuh itu, ketika subuh itu harus disampaikan ke orangnya, ke orang-orang yang kita mau sedekahkan, atau bisa kita kumpulkan dulu, misalnya kita taruh di dalam kaleng gitu ya, berapa gitu dengan rutin, terus kemudian nanti setelah seminggu kita taruh di masjid atau gimana? Seperti itu bisa nggak Ustadz? Yang benar adalah setiap pagi dikeluarkan. Walaupun sedikit, tidak harus dikumpulkan. Berarti pagi itu harus langsung disampaikan gitu loh, Ustaz. Ya, bicara konteksnya subuh tidak harus subuh, makanya saya terjemahkan pagi, ya, supaya jangan sampai antum setelah sholat subuh sibuk nyali memberi kepada siapa. Sedangkan komplek kita komplek yang tertutup, nggak ada orang lewat dan yang lain sebagainya, jadi repot kitanya. Ya, maksudnya pagi. Jadi antum bisa memberinya itu apa bentuknya? Bisa macam-macam bentuknya. Misalnya antum sarapan paginya apa nih? Roti misalnya begitu ya. Toast, bikin roti toast misalnya. Lebihkan 2-3 biji. Ketika antum keluar komplek ada security, kasih ke security nih Pak, nih 2 potong nih buat Bapak nih. Keluar jalan. Udah sedekah. Itu kan seperti itu salah satu contoh. Karena sederhana buat hal-hal yang simple supaya memudahkan kita. Ketika antum sarapan sesuatu, ya, lebihkan 2-3 porsi. Keluar, ketemu siapa kasih. Ya. Dengan begitu antum telah bersedekah pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, makasih Ustaz. Nah, afwan. Alhamdulillah, Masya Allah, hari ini lumayan banyak pertanyaannya. Insya Allah. Masya Allah. Baik. Tadi mungkin dari Pak Joni Wahyu ada sempat nongol. Cukup ya Ustaz. Cukup. Ya. Antum lagi di mana Pak Joni? Alhamdulillah udah balik Jakarta Ustaz. Allah barik fiik. Selamat Kemarin, ya sudah diterima di UGM. Alhamdulillah, Allah barik fiik. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz doanya Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya. Baik, kalau gitu mungkin seperti biasa izin dari Ustadz untuk menyampaikan penutup, kesimpulan sekaligus menutup majelisnya Ustadznya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Luar biasa. Ya,
Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan ini hanyalah sebagian dari sejumlah keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Nah, maka sebagai contoh misalnya, ya, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata tudfi'u ghadab ar-rabb, ya, wa tadfa'u maitatas su', ya, bahwa sedekah itu memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan mencegah su'ul khatimah. Memadamkan murkanya Allah dan mencegah su'ul khatimah. Subhanallah. Ini sesuatu yang luar biasa yang terkadang sering kali kita lewatkan. Padahal ikhwatal iman, keutamaan yang seperti ini, keutamaan yang sedahsyat ini seharusnya sesuatu yang menghiasi kehidupan kita dalam sehari-hari, bahwa orang-orang saleh itu di antara sifatnya sebagaimana tadi disebutkan, wa akunanna minas salihin di akhir surat Al-Munafiqun, yang berniat bersedekah ketika seseorang sakaratul maut dan berniat bersedekah, dan kemudian dia mengatakan, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh, karena memang di antara manfaat dari sedekah itu adalah sedekah ini menjadikan seseorang itu di antara orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai antum kita semuanya kita memiliki sifat kebakhilan, ya, karena semua apa yang kita perbuat adalah untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah masing-masing kalian memperhatikan apa yang dia haturkan untuk kehidupan dia besok, apa yang dia simpan untuk kehidupan dia besok. Maksudnya apa sedekah yang telah dia lakukan, karena itulah yang akan kita manfaatkan, kita konsumsi. Yang keberuntungan yang akan kita dapat adalah berdasarkan apa yang telah kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini kesempatan kita ngaji pada kesempatan malam ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Barakallahu fikum. Nah, ana mohon pamit bagi semuanya. Hayakumullah. Diskon, jazakumullah khairan semuanya. Hayakum. Ya, pamit juga. Assalamualaikum. Makasih semua. Sampai ketemu minggu depan hari Jumat.